warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan sistem informasi absensi siswa dengan menggunakan beberapa jenis UML atau Unified Modeling Language. Di antaranya itu ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Yang pertama itu kita akan menggunakan use case diagram, merupakan UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dengan aktor. Adapun komponennya itu ada sistemnya, kemudian ada aktor, itu siswa dan admin di sini, kemudian ada use case-nya. Yang pertama, siswa harus login terlebih dahulu, di mana di sini ada include-nya atau hal yang dibutuhkan atau diperlukan untuk bisa melangkah ke tahap berikutnya, yaitu ada verifikasi password. Dimana jika tidak ada verifikasi password, maka tahap login ini tidak akan melangkah ke tahap selanjutnya. Kemudian pada login ini ada extends-nya, yaitu display error login, atau nanti akan mengulang ketika terjadi error pada proses loginnya. Kemudian ketika login, ketika kita menginput password dan username-nya telah terverifikasi, maka akan ditampilkan menu absen. Kemudian kita bisa mengisi di menu absen, tampilkan menu absen. Pada menu absen kita bisa mengklik tempat pengisian absen. Nah, di sana kita bisa mengisikan absen kita. Kemudian ada ajuan keterangan tidak hadir, di mana extend-nya yaitu ada untuk keterangan izin dan keterangan sakit. Kemudian kita bisa logout ketika telah selesai melakukan pengisian absen. Selanjutnya yaitu ada activity diagram. Activity diagram merupakan alur atau aktivitas yang berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat dalam sistem. Fungsinya yaitu untuk menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses, biasanya digunakan untuk modeling, kemudian supaya mudah dalam memahami proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Kemudian pada activity diagram memiliki beberapa komponen. Komponennya itu ada status awal, dimana untuk memulainya, kemudian ada use case-nya, kemudian ada connection-nya seperti panah ini, lalu ada decision atau pilihan seperti ya atau tidak. Kemudian aktivitas yang ada pada activity diagram sistem informasi absensi siswa ini, yang pertama itu ada mulai, kemudian login. Siswa harus login terlebih dahulu, kemudian siswa akan diminta untuk menginputkan username dan passwordnya, kemudian akan diverifikasi, maka ada decision-nya. Jika loginnya berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman utama sistem absensi. Namun jika gagal, akan kembali ke input username dan passwordnya, atau kembali ke laman loginnya. Kita lanjut. Jika loginnya berhasil, akan menampilkan halaman utama sistem absensi. Kemudian kita akan disuruh untuk memilih menu absen, di mana nanti ketika kita pilih akan menampilkan halaman absennya. Ketika halaman absennya telah ditampilkan, kita bisa mengisi absensi. Jika telah selesai, kita bisa menekan tombol logout, maka aktivitasnya berakhir atau selesai. Selanjutnya itu ada sequence diagram pada sistem informasi absensi siswa, di mana sequence diagram ini digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selain itu, sequence diagram ini juga tidak jauh berbeda atau urutannya hampir mirip dengan activity diagram. Nah, di sistem informasi absensi siswa ini, pada sequence diagramnya ada siswa dan admin sebagai aktor. Nah, di sini siswa bisa menginputkan username dan passwordnya sebagai bentuk login di login screen-nya. Kemudian, jika loginnya berhasil, akan diarahkan ke menu absen. Namun jika loginnya gagal, akan kembali ke login screen untuk kembali menginputkan username dan password. Lalu ketika kita telah berhasil, kita akan berada di menu absen, di mana akan ditampilkan menu absen.
Kemudian kita bisa memilih menu absen, lalu akan ditampilkan halaman absennya. Kita bisa melakukan pengisian absen, lalu akan dilakukannya simpan data. Maaf, di sini menu halaman utama absen. Kemudian jika telah data telah tersimpan, kita bisa keluar dari sistem dengan mengklik menu logout. Selanjutnya untuk admin juga menggunakan info login, langkahnya hampir sama dengan siswa, dengan input username dan password. Kemudian ketika loginnya berhasil, akan diarahkan kepada menu utama. Namun jika loginnya itu gagal, akan kembali ke login screen. Nah, kemudian akan ditampilkan menu utama. Setelah itu admin bisa memilih menu data siswa. Maka akan ditampilkan menu data siswa ketika diklik. Nah, pada data siswa ini ada view, add, delete pada data siswa, seperti data-data siswa yang ada. Kemudian admin bisa menyimpan jika pun ada perubahan atau menginput data baru untuk siswa. Kemudian yang terakhir, bisa keluar dari sistem dengan menekan menu logout. Kemudian yang terakhir yaitu ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini merupakan jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Fungsinya yaitu menunjukkan struktur statis pengklasifikasi dalam suatu sistem, memberi notasi dasar untuk diagram struktur lain yang ditentukan oleh UML. Nah, pada kelas diagram ini memiliki beberapa komponen, yaitu ada komponen atas, komponen tengah, dan komponen bawah. Pada komponen atas, pada kelas diagram sistem informasi absensi siswa ini seperti ada login, ada siswa, ada absensi, ada laporan absensi, ada admin. Kemudian untuk komponen tengah berisikan atribut dari kelas seperti ada username, password, nama siswa, tempat lahir, dan sebagainya. Kemudian untuk komponen bawahnya yaitu merupakan operasi yang ditampilkan dalam bentuk daftar, seperti ada preview, exit, tambahkan, ubah, dan hapus. Kemudian kita akan lanjut pada sistem informasi absensi siswa. Di sini ada kelas login, di mana user login memiliki komponen tengahnya yaitu username, varchar, password. Kemudian ada operasinya yaitu ada login, batal, keluar. Nah, kemudian pada user siswa komponen tengahnya yaitu ada ini nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir. Kemudian pada komponen bawahnya atau operasinya yaitu ada tambah, simpan, edit, hapus, dan batal. Kemudian pada absensi, user absensi, komponen atasnya yaitu ada tanggal absensi, jam masuk, jam keluar. Pada absensi, nama siswa, kelas keterangan. Kemudian operasinya atau kelas atau komponen bawahnya itu ada tambah, simpan, batal, dan update. Kemudian pada user admin hampir mirip dengan yang siswa, cuma ada beberapa perbedaan. Lanjut yang terakhir itu ada user laporan absensi, ada komponen tengahnya itu periode, bulanan, tahunan, dan operasinya itu ada preview dan exit. Sekian dari saya untuk sistem informasi absensi siswa dengan menggunakan UML. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.